Malik mengatakan kana Rasulullah SAW ya'kulu bi thalathi asabi. Kalau dia makan ya'kul bi thalathi asabi. Makannya pakai 3 jari. Rasulullah makannya bisa begini. Yang pertama begini Rasulullah makan. Nih makannya 3 jari, 1, 2 sama 3. Atau kadang 3 jari ini 3. Nah. Ini sunnah Rasulullah SAW. Makannya begini. Jangan 5. Makan 5 kayak begini. Sampai ke sini-sini itu apa? Atau digini nih, ada nih orang makan. Dia apa itu? Ada yang makan dibulet-buletin. Makan begini, terus dekel blok dimasukin. Jangan, sunnahnya itu makannya apa? Boleh begini 3 nih. 3 jari atau ini. Kecuali makan bubur. Makan bubur begini nggak bisa. Bisa makan bubur pakai 3 jari. Nggak bisa, dia pakai sendok. Ini kalau makan apa? Makan nasi biasa. Rasulullah bithalati asabi. Jadi Nabi makannya nih. Saat kalau begini haram nggak nih makan nih? Lihat begini nih. Haram nggak? Nggak. Tapi kata ulama itu kebiasaan Badui. Kebiasaan Badui. Badui itu orang gunung. Orang gunung, orang kampung gunung. Makannya begini nih. Wah, apa? Nganga. Sampai nggak bisa napas makannya. Serauk segini banyak. Itu nggak dosa, cuman itu kebiasaan orang Badui. Orang yang pinter seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarin 3, paling banyak ini. Tuh, paling banyak. Kalau mau begini, luar biasa. Ini kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nyedok nih, maaf nih, misalkan kita disiapin nasi nih di dapur, di rumah kita atau di rumah nasi. Maknya ngambilnya itu kalau di tempat yang apa, nampan itu atau nasi itu ya, nasi muncung gitu, kita ngambilnya sunnahnya jangan ngambil dari atas, ngambil dari apa, pinggir. Kata Rasulullah SAW, ambillah dari yang pinggir. Kenapa? Karena keberkahan ada di pinggirnya. Jangan ngambil di atasnya, nggak sunnah. Rasulullah SAW kalau ada orang ngambil nasi dari atas diomelin, ngambil dari pinggir. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian ngambil dari atasnya. Kenapa? Fa inna yanhadir. Karena kalau kita ngambil dari atas berkahnya hilang. Tapi kita nyedoknya, makanya kita misalkan diundang atau di rumah kita ada makan bareng nasi, disuruh ngambil, jangan ngambil dari atas, ngambilnya dari apa? Itu menunjukkan orang ngerti nih, ini ikutin sunnah. Tapi kalau kita ngambil dari atas berarti ini orang nggak ngerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali nasi tumpeng lain ya. Nasi tumpeng dari mana? Ada yang pernah makan nasi tumpeng? Tahu nasi tumpeng nggak? Yang begitu kayak gunung. Nah itu lain, motongnya dari atas, itu mah apa? Setelah dipotong di atas, udah tetap sunnahnya di samping. Itu adalah disunahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam makannya selalu dari pinggir, tidak dari tengah. Nabi nggak pernah makan tersisa. Kalau kalian lagi makan, ada yang jatuh, makan nasinya ada yang jatuh keluar dari piring di atas meja, falyakhudha, ambil lagi. Kalau memang agak kotor, falyumit, dibersihin dikit. Tapi biasanya mejanya kan bersih. Jatuh ambil, jangan makan terus belecetan dibiarin. Kata Rasulullah SAW, la tada li aduwikum ta'aman, jangan engkau tinggalkan untuk setan makanan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini harus diperhatiin. Ini kebiasaan junjungan kita Nabi Muhammad. Nabi nggak boleh, kata Rasul, jangan engkau tinggalkan makanan di luar. Tuh, di luar apa? Di luar piring, kecuali jatuhnya ke ubin. Jangan diambil, udah di ubin, debu. Tapi kalau di meja, ambil, taruh. Kenapa? Karena kalau engkau biarkan, dia akan dimakan oleh syaitan. Kalau sering ngasih makan setan, jadi musuh setan apa jadi teman setan? Sohib karib. Menjadi sohib setan. Kenapa? Setan demen media nih, enak nih deket media, dikasih makan mulu saya. Nah ini hati-hati ya, ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Dan ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim. Nabi bilang, kalau nasi kalian jatuh, ambil. Jangan kalian biarkan nasi itu dimakan oleh syaitan. Kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dan Imam Baghawi, kana yu'jibuhu as-suflu atau as-sufla.
Nabi Muhammad SAW itu suka banget dengan as-suflu. Apa itu as-suflu? Suflu itu makanan-makanan yang tersisa yang ada di piring. Jadi kalau kita habis makan masih ada tuh kan beberapa apa? Ada dikit-dikit. Itu Nabi paling demen. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innakum latadruna fi ayyatil barakah." Karena kamu tidak tahu, boleh jadi keberkahan kemungkinan besar di itu tuh, di sisa-sisa apa? Tuh, sisa makanan itu berkahnya. Pertama makan enggak berkah, berkahnya enggak. Yang paling berkah itu di sisa-sisanya. Makanya kalau habis, tapi nggak usah ngabisin sisa temennya. Ini berkah nih punya temen diambil, nggak usah. Itu biar untuk yang punya sendiri ya, jangan apa. Tapi paling tidak di piring kita jangan sampai tersisa. Kenapa? Karena keberkahan ada di sisa-sisa makanan. Terus selanjutnya Nabi selain tidak menyisakan makanan dan kalau ada dihabisin. Sekali lagi sisa-sisa makanan di akhir piring itu adalah keberkahan. Suapan Nabi ngunyahnya lama. Kalau Nabi makan nasi kunyahannya 32 kali. Ngunyahnya gimana? Terus sampai 32 kali. Kalau kita nggak bisa. Nabi soalnya makannya dikit, 32 kali cepat selesai. Kita makan sepiring penuh, numpuk, ngunyahnya 30 kali. Orang udah pada masuk kelas masih ngunyah aja kelamaan gitu. Tapi paling enggak jangan terlalu cepet nelen. Jangan terlalu apa? Nggak pakai ditelan, langsung masuk blek kayak ular kan begitu, kalau makan nggak dikunyah lagi, belum. Jadi kunyah dulu, walaupun nggak 32 tapi banyakin, jangan terlalu apa cepat. Dan ternyata kunyahan yang banyak itu bikin sehat. Kalau kita makan kunyah baru masuk, ini akan encer, ini akan cepat kerja pankreas kita. Kunyahan itu lebih menyehatkan, makanya jangan terlalu apa cepat ditelan. Kecuali makan bubur ya, kalau makan bubur diaduk kacang nggak bisa. Tapi kalau makan nasi banyakin apa kunyahan. Makanya jangan buru-buru makannya, jangan blok langsung apa ditelan. Dan yang terakhir setelah selesai Rasulullah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Itu paling sedikit, syukur-syukur membaca Allahumma apa tadi makannya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Selesainya membaca Alhamdulillah ata'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai dah Rasulullah angkat piringnya. Tapi sebelum dia bersihin, sebelum dia cuci, dia isap dulu. Apa itu? Ini namanya apa? Yul'ik. Rasulullah SAW sebelum cuci tangan di apa? Dijilatin. Ini dijilatin begini. Ustaz, geli nggak? Kenapa geli? Orang tangan-tangan kita, kecuali tangan teman kita jilatin baru geli. Kan tangan sendiri, nggak ada yang geli dimakan. Tuh sunnah. Jadi dihisap dulu, baru cuci tangan, baru cuci piring. Saat Nabi dulu cuci piring sendiri. Rasulullah SAW suka membantu pekerjaan rumah. Kadang nyuci piring, kadang nyapu, bahkan Nabi kadang menjahit bajunya sendiri. Nabi menjahit. Jadi kita waktu cuci piring, kita waktu bersihin rumah itu bukan pekerjaan aib. Justru Rasulullah begitu. Makanya nanti kalau pulang ke rumah jangan cuma dirubat doang nyuci piringnya, jangan dirubat doang nyapunya, tapi di rumah kita bawa. Kalau ada pembantu alhamdulillah. Pas gitu lagi pembantu nggak ada, ibu kita jangan kita biarin apa nyuci sendiri, nyapu sendiri, kita bantu. Dan itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi sebelum cuci piring beliau mengisap apa, menjilat dulu apa tangannya. Pernah nggak kalau habis makan jilat ini? Itu sunnah dijilat. Yang ini aja, yang kiri kagak usah. Kan makannya pakai yang ini, kecuali makan sepuluh begini baru semuanya kena. Biasanya nih dijilat, saya lihat nih, Habib lihat yang ngejilat tangan kalau habis makan susu belecetan di sini aja. Susu sayang dia bilang, kalau nasi enggak. Nah ini tentunya semua makanan harus apa? Sunnahnya dijilat. Ini kenapa pada ngejilatin apa enggak? Jangan-jangan enggak ngejilat. Jilat sekali sunnah ya. Baik, itu yang mungkin bisa kita jelaskan berkaitan sunnah makan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.